berbagi cerita kenangan terhadap almarhumah ibu mertuanya yang begitu dekat juga ya sama cucu-cucunya juga. Ini kalau kita lihat postingan Salsabila ini, I should have asked you question, I should have asked you how to be, ask you to write it down for me, should have every grocery store receipt, because every scrap of you would be taken from me. Ini seperti kayak, aduh kayaknya masih pengen nanya banyak hal gitu ya, kayak pengen menyimpan banyak kenangan gitu, karena ya ini adalah saat yang terakhir. Kamu lihat anak-anak dan suami kamu pastinya sedih. Nah, karena kan mama memang sering nginep di rumah, jadi kadang kalau aku pergi syuting, bapaknya ngantor sama kerja gitu, yang nemenin, yang lebih banyak waktu ngobrol sama eyangnya kakak gitu. Sampai hari terakhir juga, makasih ya kak. Kakak tuh selalu, kan mungkin karena dia juga udah dewasa ya, jadi kayak, ma, eyang lagi on the way. Pas aku pulang, selesai syuting sama kamu itu, Mama tenang aja, aku udah pulang, udah siapin semua untuk eyang. Jadi kayak di rumah dia tiba-tiba udah gelarin karpet apa segala macam untuk eyangnya. Terakhir kali disemayamkan di rumah gitu. Udah mama di ini aja, kakak udah kakak udah beli makanan, kakak udah beli karena ini masih pagi, takutnya saudara-saudara pada belum sarapan gitu. Ya belakangan mungkin kakak juga udah merasa dewasa, udah mulai banyak nanya sama eyangnya untuk masa depannya dia kali. Jadi dia pasti ngerasa kehilangan karena mama tuh deket sama cucu-cucunya tuh kayak sebaya kan umurnya, Salsa sama Devano. Terus kalau ketemu tuh selalu pengen minta foto, tapi makasih ya mah, makasih juga karena mama belakangan sering minta foto, jadi kita kayak banyak kenangan gitu, kayak banyak foto di setiap momen tuh selalu ada fotonya mama gitu, yang foto sama kita gitu. Nanti dia pengen minta foto sama cucu-cucunya gitu, jadi banyak deh foto. Dan mama tuh ternyata organize banget ya. Begitu suami aku beres rumahnya tuh tiba-tiba ada artikel yang dari pertama aku pacaran tuh disimpan, tau gak? Disimpan terus kayak di folder handphone itu kayak rapi banget, terus ada tulisan Yis Dahlia gitu, kayak itu ada foto-fotonya sama aku semua gitu. Terus ada foto-foto sama Devano gitu, sama Salsa, dia itu rapi banget gitu. Selain emang dia kan lagi seneng nyanyi ya, setiap kali dia habis kumpul-kumpul nyanyi tuh dia kirim satu hari sebelum mama pergi tuh mama kirim dia lagi nyanyi di grup gitu. Ini kayak kita bisa ngedengerin suaranya dia gitu tiap saat ya. Jadi kayak ada banyak kenangan yang disiapkan gitu ya untuk kalian semua. Kan padahal dulu juga kan ya sempat lah sebenarnya orang tua gitu pada saat suami kamu mau pacaran sama kamu juga keluarga sempat ragu. Tapi akhirnya kamu dekat sekali sama mungkin waktu itu kan mama ngerasa setiap orang tua pasti nggak ini ya, karena dulu kan aku janda punya anak, tapi kan itu karena nggak kenal. Kalau sekarang tuh kayak aku tahu lah, aku tuh kayak sama mama tuh kayak bukan hubungan sama mertua, tahu gak sih? Kayak ya kalau aku nggak suka aku akan bilang juga sama mama gitu. Orangnya welcome banget gitu ya. Sama mami aku juga kayak kakak adik, karena kita tuh yang salah satu yang sering ajak mama kalau liburan atau pergi kemana, nginep kemana, pergi ke luar negeri sama aku. Jadi kan belakangan kan papa udah nggak ada, almarhum papi aku kan udah lebih dulu ya. Jadi ya mereka selalu berdua. Jadi orang-orang berpikir tuh karena mukanya juga agak mirip, jadi dipikir kakak adik sama mami. Ya. Kita menghabiskan waktu banyak bersama keluarga aja, ketika ada satu yang berangkat duluan meninggal tuh masih merasa ada banyak sekali kok yang belum ini, kurang ini gitu ya. Jadi ya ini pengingat lagi sekali lagi buat kita semua untuk menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga kita yang tersayang. Berikut kita ngobrol lagi nanti sama kamu, ada Agatha Suci juga yang akan berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Agatha Suci, penyanyi kelahiran 1985 ini mengawali karir dengan menjadi finalis ajang pencarian bakat pada tahun 2004 bersama Joy Tobing dan Delon dan merilis lagu berjudul Cintai Aku Lagi pada tahun 2015. Perempuan yang sudah 14 tahun menikah dengan Jeffrey Tung ini dikaruniai 2 anak bernama Kahlia Adinda dan Arsa Nugraha, di mana kedua anaknya mengalami autism spectrum disorder dan speech delay. Perempuan yang memiliki hobi menata rumah dan memasak ini mengaku pernah diremehkan soal pola asuh terhadap kedua anaknya, bahkan belum berani mengajak anak ke luar negeri karena memiliki pengalaman kurang menyenangkan saat penerbangan dari Bali pada 2019 lalu, di mana sang anak sempat tantrum hingga membuatnya meminta maaf kepada seluruh penumpang dalam pesawat. Bagaimana cara Agatha Suci menerapkan pola parenting untuk kedua anaknya? Dan benarkah Agatha Suci sampai keluar dari semua grup pertemanan karena ingin fokus merawat anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Agatha Suci. Apa kabar, Bu? Aduh, ini adalah kayaknya nih kamu termasuk orang pertama-tama jadi influencer kayaknya gitu ya. Aku membagikan kegiatannya, jadi kita tuh ngeliat kayak terinspirasi. Tapi aku tetap sambil goler-goler sih, bilang aktif banget. Baik, kita mulai dulu di perjalanan karir kamu sebagai penyanyi ya. Kita lihat yang berikut ini. Cinta padamu, sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu, kasih. Angkatan pertama loh ya. Aduh, 20 tahun yang lalu, Mbak. Jadi kamu tuh mulai nyanyi dari umur berapa sih? Katanya mama papaku sih dari kecil udah bisa. Udah bisa. Tapi nggak pernah ikut lomba-lomba apa gitu. Les-les gitu juga nggak? Ada dimasukin karena mereka sih melihatnya aku punya potensi pada saat itu. Tapi kamu sempat cerita bahwa kamu sebenarnya cita-cita pengen jadi interior designer. Iya, ketika udah sekolah dan segala macam, aku tuh pengennya jadi interior designer. Kenapa sekolah interior designer? Waktu itu sih nggak karena ini ya, karena kan sekolah interior designer tuh mahal. Jadi aku memutuskan ya udah sekolahnya yang ke bayar aja lah gitu. Karena kan keadaan ekonomi keluarga waktu itu tidak memungkinkan. Jadi ternyata terjawab. Kenapa ya? Kamu kalau membagikan story-storynya tuh kan kalau aku lihat rumahnya ya, aku tuh langsung kepo gitu karena bagus banget. Terus kamu lagi bangun rumah baru. Aku udah pindah. Udah pindah sekarang. Iya. Yang dulu aja kan udah bagus tuh. Itu kamu juga yang desain interior ya? Iya. Seru banget ini juga. Ini aku sih lebih ke styling ya. Jadi ya desain juga sih. Cuman ada pakai interior designer juga. Itu juga temen aku namanya Pak Dodo yang bangun Apurva Kempinski. Tapi karena kita berteman. Terus beliau yang bikin layout, aku yang dalam-dalamnya gitu. Iya. Pemilihan apa kayak material semuanya, warna, apa segala macam, ya, kayu dan segala macam. Aku sama suami. Dan ini ya aku mau tanya gimana cara dia membagi waktu sementara kamu juga membesarkan 2 anak gitu ya yang istimewa, ya kan? Satu dengan apa spektrum autis? Dua-duanya spektrum autis. Dan satu lagi ada ADHD-nya juga ya? Enggak juga. Ya, it's all in there lah. Iya, jadi di mana itu membutuhkan ya lebih apa ya, lebih fokus gitu kan? Bagi waktunya tuh gimana sih Bu? Ya energinya tuh apa gitu? Selain berikut ini kita bahas yang kemana? Tetap di Rumpi No Secret.